Anu dan Arjun menunggu kedatangan Seti untuk bisa berkumpul bersamanya. Mereka menilai semenjak menikah kehidupan Seti mulai berubah, karena ia tidak pernah lagi berkumpul bersama mereka. Tak lama, Seti datang langsung mengucapkan maaf kepada kedua sahabatnya karena telah datang terlambat. Kedatangannya pun mengundang ejekan dari Arjun yang mengatakan kalau Seti tertekan sejak menikah dengan wanita yang dijodohkan kepadanya. Hingga ia bersumpah serapah kalau ia tidak akan menikahi orang yang tidak ia kenal. Mendengar hal itu, Anu yang memiliki panggilan akrab Soda mengatakan ia pun berprinsip sama, tidak ingin menikah dengan pria yang tidak ia kenal. Ia juga menimpali kalau ia dijodohkan dengan Matthew, putra dari sahabat ayahnya, namun ia masih ragu untuk menerimanya. Hingga keduanya meracau untuk menikah bersama karena dari persahabatan mereka yang terbilang sangat lama bisa membuat hubungan rumah tangga mereka menjadi baik. Arjun dan Anu pun mengambil keputusan untuk menikah dan keduanya pun setuju. Anu, Arjun, dan Seti adalah 3 sahabat yang sudah bersahabat sejak lama. Mereka selalu saling membantu. Hingga kini mereka benar-benar memutuskan untuk menikah dan kedua keluarga mereka pun setuju. 1 tahun kemudian, pernikahan Arjun dan Anu pun telah terjadi. Namun pernikahan tersebut tidaklah bahagia, karena kini keduanya hadir di pengadilan agama untuk memutuskan perceraian di antara keduanya. Namun saat Seti menempati kursi di sebelah Anu, tiba-tiba Arjun diajak bicara oleh seorang laki-laki yang meramal keadaan nanti setelah Anu dan Arjun menghadap hakim untuk mendengarkan keputusan. Ia mengatakan nanti Anu akan pingsan dan akan dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans, dan sidang akan dilanjutkan kembali jam 4 sore. Arjun hanya terdiam mendengar racauan dari pria yang tidak ia kenal itu, hingga hakim memanggil dirinya dan Anu untuk mendengarkan keputusannya. Tak berapa lama saat hakim menanyakan kesiapan Anu untuk bercerai, ia tiba-tiba pingsan dan dibawa oleh petugas ke rumah sakit menggunakan ambulans. Arjun terperangah dan terdiam sambil mengingat semua perkataan pria yang tadi duduk di belakangnya. Arjun memutuskan untuk mendatangi tempat pria yang tadi telah memberikan kartu namanya. Pria tersebut mengaku sebagai asisten dari pengadilan cinta. Arjun datang ke tempat tersebut menggunakan kartu nama yang telah ia terima. Di dalam ruangan itu, ia bertemu dengan pria tersebut sekaligus atasannya yang mengaku sebagai Rajkumar. Ia diminta untuk menceritakan semua yang terjadi dalam pernikahannya, hingga mengapa memutuskan untuk bercerai. Arjun mengatakan kalau ia menjalankan pernikahan tanpa cinta, karena Anu istrinya sekarang adalah sahabatnya sejak kecil. Ia menikahi Anu karena Anu menolak untuk dijodohkan hingga ia tidak bisa menolak ajakan Anu untuk menikah dengannya. Namun pernikahan mereka tidak seperti pengantin pada umumnya. Mereka tidak pernah merasakan malam pertama karena mereka merasa masih seperti sahabat dan merasa aneh bila mereka melakukan hubungan intim suami istri hingga sampai saat ini mereka belum pernah melakukannya. Kehidupan monoton yang dijalani oleh Arjun benar-benar membuatnya bosan. Hingga di tempat bekerjanya, ia bertemu dengan Mera, teman lamanya di sekolah dulu. Mereka berbincang-bincang dan Mera berkata kalau ia bekerja di sebuah produksi film membuat Arjun menjadi kagum. Di hadapan Rajkumar, Arjun mengatakan kalau ia sudah menyukai Mera sejak mereka di sekolah dulu. Saat kebersamaan Arjun dan Mera, Anu melihatnya dan merasa cemburu, namun hal itu tidak dipahami oleh Arjun. Rajkumar menjelaskan kalau Anu cemburu pada kehadiran Mera. Arjun terdiam dan mengingat ia pernah menemui Mera dan menonton film bersamanya. Dalam kesempatan itu, Mera banyak bercerita tentang hobinya yang senang bercerita hingga ia memilih bidang film sebagai pekerjaannya sekarang. Arjun pun tertarik untuk terjun ke dunia film, namun ia masih ragu untuk memutuskan semuanya. Pertemuan Mera dan Arjun pun membuat pertengkaran kembali terjadi di antara Arjun dan juga Anu.
Mereka saling berteriak untuk meluapkan kekesalan mereka masing-masing. Tak lama, Seti datang bersama Swati dan mengabari kalau mereka akan menjadi orang tua karena Swati tengah hamil. Seti yang berbicara pada Arjun terkejut ketika tahu kedua sahabatnya sama sekali tidak melakukan hubungan suami istri. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, Arjun mengatakan kalau ia tidak merasa Anu adalah istrinya. Namun Seti menasihatinya untuk bisa lebih mesra kepada Anu sebagai istrinya. Mendengar nasihat itu, Arjun mencoba mengikuti nasihatnya tapi lagi-lagi gagal karena Mera menelpon Arjun. Arjun pun mengikuti kata hatinya dan menemui Mera untuk mengikuti audisi di tempatnya. Di hadapan produser dan audiens yang lain, Arjun menunjukkan bakatnya. Saat itu, Anu menelpon hingga membuatnya seperti peran yang ia dapatkan. Arjun benar-benar menjiwai perannya yang benar-benar dari hatinya. Hingga tangis dari Anu menyadarkannya, tapi semua itu membuat produser dan audiens yang lain bertepuk tangan. Hal itu membuatnya merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya ia seperti dihargai. Sejak itu, ia merasa Mera seperti Dewi Penolong untuk Arjun bisa keluar dari kehidupan yang sangat membosankan baginya. Namun Mera malah mengatakan kalau semua impiannya bahkan tidak satu pun terwujud. Mendengar hal itu, Arjun mencoba menenangkannya dan memeluknya, tapi Mera tidak menyadari kalau Anu melihat semuanya. Pertengkaran pun kembali terjadi di perjalanan pulang. Arjun mencoba menjelaskan semuanya, tapi Anu yang sudah terbakar cemburu tidak bisa mencerna penjelasan yang telah diberikan suaminya. Arjun mencoba membela diri, ia tidak cocok menjalani kehidupan di perusahaan toilet milik keluarga Anu. Tapi lagi-lagi Anu tidak bisa menerima semua penjelasannya. Hingga Arjun benar-benar marah dan mengungkit pernikahan mereka yang terjadi bukan karena cinta. Dan ia bahkan menyesali menikahi Anu yang dulu sahabat menyenangkan buatnya, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Rajkumar yang telah mendengar semuanya mengatakan kalau Arjun memang bersalah dalam permasalahan rumah tangganya ini. Asisten Rajkumar mengatakan pada Arjun kalau Rajkumar adalah Tuhan. Mendengar hal itu, Arjun tertawa dan berniat meninggalkan tempatnya, namun ia malah terjatuh dan berada di tempat yang aneh menurutnya. Dan saat Arjun ingin dicelakai, Rajkumar yang menyelamatkannya dan menunjukkan kekuatannya sebagai Tuhan dan mengembalikannya kembali ke ruangan pengadilan cinta. Kemudian melihat kekuatan yang dimiliki Rajkumar sebagai Tuhan, hingga Arjun benar-benar percaya pada Rajkumar kalau dia adalah Tuhan. Arjun langsung meminta maaf pada Rajkumar untuk semua kesalahannya tadi. Rajkumar pun menerima maafnya dan memberikan kesempatan kedua bagi Arjun untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Rajkumar memberikan kartu padanya dengan 3 kesempatan. Ia bisa menggunakan keistimewaan kartu tersebut. Arjun pun kembali di mana situasinya belum menikah dengan Anu. Arjun melihat kartu tadi ada di saku kemejanya, dan saat Anu membicarakan pernikahan mereka, ia dengan cepat menolaknya dan memintanya untuk bisa tetap menjadi sahabatnya. Anu mencoba meyakinkannya, tapi Arjun tetap pada pendiriannya untuk tidak menikah dengan Anu. Arjun merasa kehidupannya kembali normal dan ia sangat senang berada di rumah keluarganya. Menjalani kehidupan sebagai pria lajang, Arjun pun memutuskan untuk kembali menghubungi Mera melalui FB-nya dan menjelaskan pada Seti kalau ia dan Anu tidak bisa menjalani hubungan selain persahabatan, karena ia ingin mengejar cintanya yang ada pada Mera. Arjun pun mulai mendekati Mera dan menemaninya bertemu produser film. Arjun merasa sangat bahagia karena bisa dekat dengan Mera, terlebih saat Mera mengajaknya singgah ke kediamannya. Pertunangan Anu dan Matthew pun terjadi. Seti telah lebih dulu datang bersama dengan Swati istrinya. Tak lama Arjun datang dan bergabung bersama mereka. Semua bertepuk tangan ketika Anu datang bersama Matthew termasuk Seti dan juga Arjun. Namun tiba-tiba ada perasaan aneh di hati Arjun ketika melihat kemesraan dan kebersamaan Anu dengan Matthew. Hingga Arjun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu seorang diri.
Di tempat parkir, Arjun merasa kesal melihat kemesraan yang ditunjukkan Anu dan juga Matthew, hingga ia membawa kekesalannya ke rumah dan tertidur. Anu meminta waktu Arjun selama 2 hari untuk menikmati kebersamaan mereka sebelum Anu menikah. Karena mereka tahu kehidupan setelah menikah pasti akan berubah. Ia ingin mereka kembali ke kampus mereka dulu, dan mendengar hal itu, Arjun pun menyetujuinya dan mengendari motor untuk menuju ke tempat tersebut. Dalam perjalanannya, mereka benar-benar merasakan perjalanan yang sangat indah dan membuat kesan pada kehidupan mereka. Hingga mereka tiba di kampus mereka dulu. Seperti mengenang masa lalu yang indah, mereka benar-benar menikmati setiap jengkal perjalanannya. Setelah puas berkeliling dan merasa lelah, mereka memutuskan untuk menginap di salah satu hotel yang ada di kota itu. Dalam kesempatan itu, Arjun memandang wajah Anu yang di kehidupan dulu adalah istri yang ia sia-siakan. Sedikit penyesalan tersirat di hati Arjun saat memandang wajah Anu yang tertidur pulas. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun tanpa sadar, Arjun mengucapkan I love you pada Anu yang tengah sibuk merekamnya. Namun buru-buru ia menepis dan mengalihkan pembicaraan lain. Arjun benar-benar merasa jatuh cinta pada Anu. Setelah puas berkeliling sambil mengambil video, mereka memutuskan untuk kembali. Namun sebelum Arjun pergi, Anu memeluk hangat Arjun hingga mengingatkan Arjun pada pertengkarannya yang berujung perceraian. Sekembalinya ia ke rumah, Arjun benar-benar menyesali yang pernah terjadi pada pernikahannya dengan Anu. Hingga ia meluapkannya dengan membuang kartu yang telah diberikan oleh Tuhan dan tanpa sadar, air matanya mengalir dari kedua pipinya. Pernikahan Anu dan Matthew pun terjadi dan bersamaan dengan itu mereka telah berhasil mengirimkan video selamat ulang tahun yang selama 2 hari ini mereka kumpulkan. Arjun terus meracau tentang kecemburuannya pada Setu saat Anu memasuki altar pernikahan, bahkan ia tidak sanggup untuk melihat pemberkatan di dalam gereja. Seti mendekatinya dan mencoba berbicara dengan sahabatnya, tapi Seti terkejut ketika melihat Anu pergi meninggalkan gereja dan menuju sebuah klub tempat biasa ia datangi bersama kedua sahabatnya. Arjun dan Seti yang mengejarnya terkejut melihat Anu begitu menikmati minuman di mejanya. Anu dengan mudahnya mengatakan kalau ia tidak menyukai Matthew dan ia tidak ingin hidupnya sia-sia bersama orang yang tidak ia sukai. Pernyataan itu mengejutkan Seti dan juga Arjun. Anu mengatakan kalau Arjunlah yang mencintainya dan menyadarinya setelah 2 hari kebersamaan mereka. Walaupun ia tahu yang ia lakukan adalah hal yang gila, tapi ia yakin cinta mengandung sihir yang mampu membuatnya melakukan hal gila. Anu bahkan mengatakan kalau ia benar-benar bisa bahagia bila bersama Arjun. Namun Arjun kembali menolak dan ragu karena ia pernah menjalani pernikahan yang gagal dengan Anu. Setelah mengatakan hal itu, Arjun mengejar kartu yang diberikan oleh Rajkumar hingga akhirnya ia tertabrak mobil. Namun kali ini Rajkumar kembali menyelamatkannya dan mengembalikan Arjun ke tempatnya. Arjun memohon pada Rajkumar agar dikembalikan ke kehidupan tadi agar ia bisa meminta maaf kepadanya. Rajkumar pun memberikannya lagi kesempatan dan meminta Arjun untuk bisa mengucapkan I love you kepada Anu. Arjun dengan cepat kembali ke pengadilan. Di hadapan hakim, Arjun memohon pencabutan gugatan perceraiannya. Tanpa malu ia mengatakan kalau Anu adalah istri, teman, kekasih, dan segalanya untuk hidupnya. Anu terdiam mendengar semua perkataan Arjun yang meminta kesempatan pada Anu. Arjun terus memohon pada hakim agar bisa memberikannya kesempatan untuk bisa berbicara pada istrinya. Hingga akhirnya Anu menampar Arjun dan mengatakan kecemburuannya kepada Mera dan meminta keyakinan kalau ia benar-benar mencintainya. Tiba-tiba untuk pertama kalinya Arjun mencium Anu di hadapan semua orang yang ada di pengadilan itu dan menggendongnya untuk kembali ke kediamannya. Rajkumar merasa senang karena kasus yang unik kali ini bisa ia pecahkan dengan baik dan berakhir bahagia. Kebersamaan Arjun dan Anu pun membuat kebahagiaan di hati Seti, sahabat mereka, dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Lucky Man. Kehidupan berumah tangga memang tidak selamanya mulus ya sahabat, ada kalanya masalah melanda di dalam kehidupan berumah tangga. Namun demikian, permasalahan tersebut harus disikapi dengan berlapang dada dan secara bijak.
agar tidak terjadi perselisihan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sejatinya berumah tangga adalah beribadah sepanjang hidup, maka harus selalu ada solusi dalam permasalahan di dalam rumah tangga, agar selamat menjalankan bahtera rumah tangga bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini.